teman-teman semua yang sudah hadir Waalaikumsalam. tepat waktu. Terima kasih Bu Lilis. Kita ketemu lagi di pertemuan kelima ya. Kelima ya Bu Ian ya. Oke, Iya, Oke, kita ada pertemuan kelima di mata kuliah Matematika Bisnis dan Matematika Ekonomi. Ya. Baik, masih dengan saya yang mendampingi teman-teman dan mendampingi Bu Lilis. Kita seperti biasa teman-teman, untuk yang tidak ada halangan atau tidak ada kendala apapun, bisa on cam supaya kita bisa interaksi dua arah. Terus nanti teman-teman kalau ada yang mau tanya atau mau raise hand atau on mic juga boleh, silakan, atau meninggalkan pertanyaan di kolom chat. Baik, ini sudah 12 barusan nambah satu, tepat kita udah 12 mahasiswa, kita mulai. Baik, sebelum memulai perkuliahan seperti biasa teman-teman, kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing supaya perkuliahan bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun. Baik, berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Baik, berhubung Bu Lilis, sebenarnya Bu Lilis kemarin bilang agak kayak enak badan teman-teman. Semoga hari ini lancar ya Bu Lilis. Semoga nggak ada kendala. Semoga cepat sembuh juga. Baik, tetap semangat Ibu Lilis ya. Terima kasih. Walaupun Ibu Lilis dalam keadaan yang agak nggak sehat, tapi tetap mau mengajar teman-teman semua. Baik, langsung saja waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Lilis. Silakan Ibu. ya, terima kasih Mas Endi. Suara saya terdengar jelas? Jelas Ibu. Ya, selamat malam teman-teman. Ya, walaupun hari ini agak kurang fit ya. Jadi ceritanya saya kena diare. Jadi kurang keren juga ya sebenarnya ya. Karena penyakitnya diare kayak biasanya kan yang kena diare itu anak kecil gitu ya. Wah, ini orang dewasanya sudah dewasa kena diare. Ya mungkin ya teman-teman jaga kesehatan juga ya. Memang sekarang lagi banyak virus juga, apalagi ini kayaknya musimnya lagi berganti musim ya, dari penghujan ke kemarau. Di Malang itu kadang dingin, kalau pagi dingin, kalau siang panas gitu ya. Jadi mungkin kalau di tempat lain beda lagi, tapi ya kita tetap harus jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan juga apa hati-hati gitu aja. Dan yang sekarang lagi demo di Jakarta, semoga diberikan kelancaran dalam perjalanannya ya. Yang bisa on cam diharapkan bisa on cam. Jadi biar Bu Lilis juga merasa ada yang diajak interaksi gitu ya. Eh, Kayak mungkin Mbak Soimah, Mbak Suci, Mbak Dona ya. Kalau ndak ada kendala sinyal bisa di on cam kan, yang lainnya juga gitu ya, Mas Sohibul, Mbak Mbak Mas Andre gitu ya. Mbak Laili, monggo di on cam kan. Oke, saya share untuk materi hari ini yaitu kita bahas kelanjutan ya materi yang kemarin yaitu tentang analisis diferensial. Oke, analisis diferensial. Jadi ini adalah bagian yang lumayan cukup apa ya, penting ya dan juga krusial ya dalam bidang ekonomi. Tidak hanya di bidang ekonomi tapi di banyak bidang ya. Penemuan tentang diferensial ini banyak digunakan. Seperti itu. Kalau di bidang ekonomi untuk apa? Banyak sekali. Apalagi di bidang ekonomi biasanya berkaitan dengan bagaimana meminimalkan biaya, gitu kan ya, meminimalkan biaya, kemudian memaksimalkan apa namanya laba, gitu. Sebentar saya tak ininya tampilannya. Nah, oke. Oke. Eh, Meminimalkan biaya gitu ya, meminimalkan biaya. Ada lagi kadang untuk memaksimalkan laba gitu ya. Nah, ini semua diferensial itu berperan penting.
diferensial ya, atau disebut juga turunan, seperti itu. Nah, nanti kita akan mempelajarinya bagaimana diferensial ini berkontribusi penting ya untuk bidang ekonomi. Oke, jadi analisis diferensial itu merupakan salah satu cabang dari kalkulus ya. Kalkulus itu dulu apa namanya, bisa dikatakan tuh matematika, tapi yang dasar. Nah, tapi secara mendasar dan mendalam. Ya, di sini di bidang ekonomi biasanya digunakan untuk menganalisis perubahan kecil atau marginal dan menentukan titik maksimum atau titik minimum ya. Yang seperti yang saya katakan tadi, bagaimana meminimumkan biaya, bagaimana memaksimumkan laba ya. Oke. Dari segi yang pasti dari segi matematikanya ya. Bagaimana ketika suatu fungsi biaya diketahui, kemudian kita menemukan titik paling minimum. Nah, itu yang akan kita analisis ya. Bagaimana nanti menganalisisnya agar bisa diterapkan di eh, bidang produksinya. Oke. Siapa sih yang mengenalkan teori-teori dari diferensial ini? Itu ya ada Leibniz ya, ini adalah tokoh cukup terkenal, sangat terkenal ya sebagai tokoh matematika. Ada lagi eh, Sir Isaac Newton itu selain bidang matematika juga bidang fisika ya. Nah, rambutnya harus banget kriwil-kriwil ya, teman-teman ya. Mungkin yang rambutnya kriwil-kriwil punya potensi mungkin nanti jadi ahli matematika gitu ya. Nah, kalau dulu mesti kribo-kribo ini, entah ini asli atau pasangan ya, tapi kok bisa seperti ini ya. Oke, ya dari Pak Leibniz sama Pak Newton ini rambutnya agak gelombang-gelombang ya. Mungkin orang kalau rambutnya bergelombang jadi penuh ide, penuh ambisi mungkin gitu ya. Jadi sampai menemukan apa teori. Nah, itu hanya tebak-tebakan aja ya. Oke, nah, jadi peran diferensial di ekonomi juga pentingnya ya di analisis perubahan kayak gitu ya. Bagaimana menganalisis responsivitas ya, perubahan kecil, responnya seperti apa, kemudian membantu dalam melihat perilaku pasar gitu ya, kemudian melihat perubahan dalam fungsi produksi dan juga fungsi konsumsi. Itu beberapa yang menjadi peranan penting diferensial dalam bidang ekonomi. Oke, di bidang ekonomi, hmm, ada namanya marginal cost sama marginal revenue, di mana marginal cost itu adalah turunan dari fungsi biaya total. Kalau marginal revenue itu adalah turunan dari fungsi pendapatan total ya, revenue pendapatan. Nah, secara notasinya, notasi turunannya, kita bisa menuliskan Y sama dengan Fx itu sebagai dy per dx. Ya, ini functionnya, ini functionnya atau fungsinya, ini turunannya. Kita bisa nulisnya adalah dy per dx. Jadi diferensial Y terhadap variabel X gitu ya. Nah, notasi lain juga ada dfc per dx misalnya. Jadi, di mana turunan dari fungsi di titik C terhadap X. Nah, kalau ini Y aksen C, bisa Y aksen. Jadi, selain D, dfx, dy per dx gitu ya, ternyata bisa cukup dengan ada tanda petik. Kayak F aksen X. Nah, ini juga simbol-simbol dari turunan ya, teman-teman ya. Oke, secara konsep turunan itu seperti apa sih? Jadi penemuannya dari para ahli matematika gitu ya. Sebenarnya ide dari turunan itu adalah dari garis titik potong. Titik potong itu berarti memotong di dua titik. Itu namanya garis potong. Jadi garis kuning ini saya bilang sebagai garis potong dari fungsi yang kurva ini ya, memiliki kurva ini. Nah, di mana titik potongnya adalah P dan Q. Nah, ketika, oke, jadi misalkan ini titik potong, pastinya punya namanya kemiringan garis atau kemiringan tali busur ya.
Kemiringan garis itu berarti delta Y per delta X. Jadi kayak anak tangga kemarin yang saya umpamakan ya. Jadi kemiringan dari suatu anak tangga itu kita lihat jarak yang mendatarnya dibagi jarak yang horizontalnya. Ya, ini namanya delta Y, ini namanya delta X. Nah, gradien atau kemiringan, ya, gradien atau kemiringan, atau bisa dikatakan namanya slope, ya, istilah-istilah ini menandakan kemiringan garis. Ya, itu adalah rumus ya dari kemiringan garis yang mana diwakili delta Y per delta X. Jadi kalau dari fungsi ini, delta Y-nya berarti ada di sini fx ya. Nah, segini per F, fc ya. Nah, fx dikurangi fc ini adalah delta Y. Kalau delta X-nya berarti apa? X, X itu sepanjang ini ya. Nah, kita kan mau nyari yang ini. Dikurangi C. Jadi X minus C. Oke. Nah, sekarang kalau kita pindahkan grafik ini, garis ini, ya, kita titiknya beda gitu ya, tapi tetap berpusat di titik P gitu ya. Nah, kemudian sampai suatu saat bahwa X-nya seolah-olah tepat di, nah itu namanya bisa dikatakan adalah garis singgung. Nah, ini garis singgung ya. Nah, garis singgung ini dikatakan terjadi garis singgung kalau X-nya mendekati C. Oke. Nah, bisa secara matematika, ini namanya limit ya. Kita bisa menuliskan limit X mendekati C. Artinya apa? Artinya X tidak tepat di E, tidak tepat di C, maaf. Tapi X hanya mendekati. Nah, X mendekati C. Itu limit. Limit X mendekati C dari fx minus fc per x minus c. Itu menjadi rumus dari turunan. Tapi rumus dasarnya ini. Ini rumus dasar. Atau bisa dikatakan definisi turunan. Oke. Definisi itu apa sih? Definisi itu seperti ini. Kita bisa memberikan definisi untuk pulpen, definisi untuk ballpoint atau pen gitu ya. Nah, ballpoint itu punya definisinya apa? Sehingga suatu saat ketika kita ngambil suatu barang, kita tahu itu ballpoint atau tidak. Itu namanya definisi. Jadi kalau misalnya kita hanya membatasi definisi dari ballpoint itu adalah barang yang bisa untuk nulis. Oke, semuanya yang bisa untuk nulis itu berarti ballpoint. Contoh, berarti pensil itu adalah ballpoint. Kemudian eh, batu juga bisa jadi ballpoint. Nah, itu kalau definisinya hanya sebagai alat untuk menulis. Tapi kalau misalkan alat untuk menulis ya, yang dibungkus plastik, di dalamnya ada tintanya, di ujungnya ada satu bahan untuk mengeluarkan tinta. Nah, itu ballpoint. Oke, jadi nanti kalau dilihat sudah sesuai dengan definisi itu berarti itu namanya ballpoint. Itu adalah definisi. Jadi ini adalah definisi dari turunan. Oke. Namun mungkin kalau dilihat dari rumusnya ini agak sulit ya. Nah, sehingga ada beberapa aturan. Aturannya mungkin lain banget gitu ya, lain banget dari definisi ini. Tapi ini cukup memudahkan kita. Contoh ya, ini ada fungsi.
fungsinya adalah fungsi konstanta. Nah, turunan dari fungsi tersebut itu adalah nol. Nah, ini aturan pertama. Jadi kalau misalkan nanti kalian ya ketemu D, eh, misalkan D2 gitu ya, per dx. Nah, ini adalah nol turunannya. Kok bisa? Nah, namanya aturan, kalau secara matematika harusnya dibuktikan. Ya, dibuktinya bagaimana? Dibuktikannya pakai definisi tadi. Jadi seumpama saya punya fx itu adalah 2, maka untuk apapun inputannya fc gitu ya, itu juga pasti 2. Jadi kalau kita punya limit x mendekati 2 atau sorry x mendekati c, apapun itu c-nya, untuk fx minus fc per x minus c gitu ya, maka fx-nya 2, terus fc-nya juga 2. Oke, nah di sini ya. Jadi limit dari x mendekati c, 2 minus 2 per x minus c. Saya tidak memasukkan x-nya saya ganti c enggak, karena ini hanya mendekati. Sehingga ini adalah limit x mendekati c 0 per x minus c. Otomatis ini adalah 0 karena 0 dibagi x minus c kan 0. Jadi semua fungsi konstanta, fungsi konstanta gitu ya, itu pasti turunannya adalah 0. Nah, mungkin dari sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Nah, ini sudah terbukti. Kalau kita pakai definisi ini pun juga hasilnya 0. Oke, itu aturan pertama. Aturan di mana jika fungsi konstan, ya fx sama dengan 2, fx sama dengan 6, fx sama dengan 10 gitu ya. Nah, maka turunannya akan selalu 0. Sekarang kalau ditemui bahwasannya pangkat R. Jadi X pangkat R itu ya kayak X pangkat 2, X pangkat 5 gitu ya. Jadi di sini ada X pangkat 2, X pangkat 5, kemudian X pangkat 7, X pangkat 10, kayak gini. Maka turunannya adalah R kali X pangkat R min 1. Jadi apa? Kalau misalnya kita punya X pangkat 10, maka turunannya 10, karena pangkatnya di depan ya, dikali X pangkat 10 minus 1 atau 10 kali X pangkat 9. Nah, ini cukup mudah akhirnya ya kalau ada aturan ini. Daripada kalian harus melihat definisi seperti tadi. Oke, berikutnya. Kalau kita punya turunan, maaf, fx-nya adalah K kali X pangkat R. Contohnya mungkin ya, ada 3 X pangkat 6, 3 X pangkat 7, 6 X pangkat 8 gitu ya. Maka turunannya adalah ah, nilai koefisien yang 6, 3, 3 itu tetap ada sebagai pengalinya. Tinggal mengikuti yang seperti aturan kedua, R kali gitu ya, X pangkat R minus 1. Seperti itu. Jadi contohnya, kalau saya punya D turunan dari 3x pangkat 7 misalkan per dx, maka kita punya aturannya 3 kali 7 ya, R-nya turun ya, kali X pangkat R minus 1, 7 minus 1. Jadi 3 kali 7 X pangkat 6 atau 21 kali X pangkat 6.
Oke, kita lanjutkan. Aturan berikutnya yaitu aturan penjumlahan. Jadi kalau kita punya turunan fungsi, fungsinya tapi fx plus gx, jadi ada dua fungsi. Contohnya seperti apa sih? Contohnya 2x pangkat 3 ditambah 2x. Ini sudah merupakan punya fx, punya gx. Nah, kayak gitu. Nah, seperti apa berarti untuk turunannya? Yaitu kita turunkan masing-masing. Jadi fx-nya diturunkan, GX-nya pun juga diturunkan. Jadi kalau kita punya 2x pangkat 3 ditambah 2x, ya, maka turunannya 2x pangkat 3-nya diturunkan sendiri, jadi 2 kali 3x pangkat 2 ditambah 2 kali x pangkat 1 ya, berarti 1 x pangkat 0. Karena x pangkat 1, satunya dikurangi 1. Sehingga kita punya ini adalah 6 x pangkat 2 ditambah 2 kali x pangkat 0 atau 1 ya. 6x kuadrat ditambah 2. Jadinya seperti itu. Berikutnya aturan tentang pembagian. Nah, kalau pembagian seperti apa? Untuk turunannya adalah, contohnya kalau pembagian itu ya kayak misalkan 2x per 6x pangkat 3. Nah, itu pembagian kan ya. Atau 1 per x kuadrat. Itu juga pembagian kan ya. Nah, ini jadi kayak selang-seling gitu. F aksen GX, jadi turunan F-nya dulu dikali GX, dikurangi Fx dikali turunannya dari GX, dibagi tuh apa pangkat 2 dari GX. Oke, nah sebenarnya ada satu lagi yang belum tertulis, yaitu aturan dari dfx dikali gx. Nah, ini belum tertulis di sini. Seperti apa ini turunannya? Kalau ini turunannya hampir mirip kayak pembagian itu ya. Jadi f aksen x dikali gx ditambah fx dikali g aksen x. Gitu aja. Cuman bedanya kalau yang tadi minus, yang ini tambah, terus nggak ada pembaginya. Oke, teman-teman mungkin sampai sini ada pertanyaan. Mungkin masih ada yang merasa kesulitan untuk memahami. Tidak ada ya, saya lanjutkan. Contoh ya, saya punya x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 4. Jadi turunannya menjadi 3x kuadrat ditambah 3 kali 2 kali x. Di mana ini kan 3 ya, x kuadrat. Terus 3 kali turunan pangkatnya 2 ya. 2 terus ini 1. Nah, ini konstanta jadinya 0. Jadi 3x kuadrat plus 6x. Turunan pertama dari, nah ini perkalian ya. Jadi kalau perkalian, nah ini misalkan ini fx, ini gx gitu ya. Jadi kita punyanya 3x kuadrat, ini turunannya adalah 3x kuadrat dikali x kuadrat plus 2x tambah 3. Kalau yang ini tetap fx-nya x pangkat 3 plus 1. Yang belakang ini jadi 2x plus 2. Sehingga kita buka kurung semuanya. Disederhanakan 3x pangkat 4 dengan 2x pangkat 4 yang punya apel dengan apel gitu ya. Jadi 5x yang punya jeruk x pangkat 3 dengan yang punya jeruk gitu ya. Jadi 8x pangkat 3 yang punya melon tidak ada cuma satu. 2x juga punya satu. Oke. Kemudian kalau yang ini pembagian berarti kita pakai aturan pembagian. Jadi ini fx-nya, ini gx-nya. Oke, sehingga kita punya turunan pertamanya dari fx yaitu 1 ya. X plus 3 itu kan 1 ya jadinya. Yang ini x kuadrat plus 1 dikurangi. Yang atas x plus 3 tetap. Terus yang ini jadi 2x per bawahnya dikuadratkan.
Oke, saya rasa mudah ya teman-teman ya. Ini tinggal disederhanakan aja. Oke. Nah, sekarang aturan rantai. Aturan rantai itu seperti apa sih? Aturan rantai itu kalau misalkan kita punya fungsi yang di dalamnya ada fungsi lagi. Nah, contohnya gini, Y sama dengan FU. Jadi Y sama dengan, contoh ya, 2X plus 3 pangkat 10. Nah, ini tidak lagi X sederhana, tapi ini saya sampai andaikan ini U. Karena 2X plus 3. Tidak hanya X saja. Kalau X pangkat 10 kan tadi sudah ada aturannya ya, 10X pangkat 9. Nah, kalau misalkan sekarang di dalamnya agak-agak rumit, jadi nggak X aja sendirian, tapi 2X plus 3, kita punya aturan namanya aturan rantai. Di mana yang di dalam itu adalah sebagai fungsi juga, maka turunannya adalah dy per dx itu adalah dy per du. Jadi turunannya terhadap u, jadi u ini dikali du per dx. Seperti apa itu? Yaitu misal y sama dengan 2x plus 3 pangkat 10. Ya, berarti saya punya dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Jadi dy per du, jadi dy-nya adalah 2x plus 3 pangkat 10 per d 2x plus 3 dikali d 2x plus 3 per dx. Nah, kalau seperti ini, karena ini sudah sama-sama 2x plus 3, 2x plus 3, jadi tinggal 10 kali 2x plus 3 pangkat 9. Gitu, kayak kayak tadi yang X. Tapi setelah itu diturunkan lagi yang di dalam itu 2x plus 3 jadi 2 2 2 ya betul. 2 sehingga kita punya jadinya 10 jadi 20 kali 2x plus 3 pangkat 9. Contoh lagi, misalkan saya punya eh contoh lagi. Oh, berikutnya ada contohnya lagi. Nah, kayak gini. Nah, kita punya contoh. Nah, ini kan yang ada di dalam kuadratnya ini, itu kan tidak hanya X-nya aja kan. Nah, ini berarti DY per DX itu sama dengan DY per DU kali DU per DX. Di mana U-nya adalah X, 3X plus 4 ya. DY per DU. Jadi DY-nya, Y-nya adalah 3X plus 4 pangkat 2 per U-nya. U-nya adalah 3X plus 4. Oke, kayak gini. Terus DU berarti 3X plus 4 pangkat, oh enggak ya, per DX. Sehingga saya punya ini jadinya 5 kali 2 kali 3X plus 4 pangkat 1 ya. Karena ini semuanya sudah sama yang dalam ini. Kali, nah ini jadinya 3. Sehingga kita punya 15. Oh, 5 kali 2 10. 30 ya. 30 ya, 5 kali 2 kali 3. 30, 3x plus 4, kita buka kurung 90x plus 120. Nah, 90x plus 120. Nah, berikutnya yang contoh kedua, nah ini pangkat 15. Nah, berarti ini kita bisa langsung aja ya, dy per dx-nya itu adalah 15 kali 3x kuadrat plus 5x plus 9 pangkat 14 dikali
Nah, ini ya. Pangkat 14 karena tadi 15 kan jadi berkurang ya. Dikali yang ada di dalam kurung ini diturunkan. Jadi yang dalam kurung diturunkan jadi 6x plus 5. Sehingga kalau kita sederhanakan 15 ini saya dekatkan ya 6x plus 5 dikali 3x kuadrat plus 5x plus 9 pangkat 14. Kalau ini misalkan mau dipecah lagi, boleh 15 kali 6x dikali 5 gitu ya. Oke. Oke, sekarang kalau yang ini, Y 3x plus 9, tapi yang diminta adalah dx per dy. Nah, berarti itu 1 dibagi dy per dx ya. Sehingga 1/3, di mana dy per dx kan 3 ya. Oke, ini turunan tingkat tinggi itu maksudnya adalah ada selain turunan pertama itu juga turunan kedua ya. Turunan kedua itu adalah turunan dari turunan pertama. Jadi kayak gini f aksen x, kita punya dfx per dx gitu ya. Diturunkan lagi, maka jadinya turunan kedua diturunkan lagi. Kemudian turunan ketiga berarti dari ini diturunkan lagi. Turunan ke n berarti turunan yang ke berapa? Untuk maunya berapa gitu ya. Contoh ini ya, turunan kedua dari 4x pangkat 3 ditambah sin x. Maka kita punya y aksennya adalah 12x kuadrat ditambah cos x. Nah, sin itu turunannya cos. Jadi turunan dari sin x per dx ya maaf. Itu adalah cos x. Nah, kalau turunan untuk itu adalah minus sin x. Ini turunan algoritma ya. Logarit algoritma. Eh, trigonometri, sorry. Ini adalah turunan dari trigonometri. Jadi untuk turunan keduanya, nah ini turunan keduanya dari turunan pertama diturunkan lagi. Jadi 24x minus sin x. Karena cos diturunkan jadi minus sin. Oke, ini turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, diturunkan terus gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita ke aplikasi dalam ekonomi. Nah, dalam ekonomi salah satunya adalah untuk mengetahui elastisitas. Apa sih itu elastisitas? Elastisitas itu ada elastisitas permintaan, ada elastisitas penawaran gitu ya. Untuk elastisitas permintaan sendiri itu adalah jadi suatu koefisien. Ini adalah koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jadi tingkat elastisitasnya seperti apa? Apakah sangat elastis, berarti sangat berpengaruh dengan perubahan harga, atau tidak elastis sama sekali, atau elastis tapi sedang-sedang aja. Nah, ini ada tiga. Ketika nanti
nilai elastisitasnya itu lebih dari satu ya, mutlak mu d itu lebih dari satu itu elastik gitu ya. Ada juga kalau mutlak dari mu d-nya sama dengan satu, terus ada lagi mutlak dari mu d-nya adalah kurang dari satu, nah itu inelastik, berarti tidak elastis. Nah itu rumusnya seperti apa? Rumusnya ada di sini. Nah ini ada turunannya kan ya. Nah ini ada turunannya. Oke, kalau elastisitas ini contohnya fungsi permintaan dari suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD, itu 25 minus 3P kuadrat. Diminta untuk menentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 5. Nah, kalau disuruh menjawab untuk elastisitasnya, berarti Q aksen D-nya adalah minus 6P gitu ya. Nah, sehingga, oke, jadi minus 6P dikali P per 25 minus 3P kuadrat gitu ya. Jadi P-nya tadi 5. Jadi tingkat elastisitas kalau P-nya 5 itu elastik. Jadi berpengaruh ya. Jadi nilai permintaannya sangat terpengaruh oleh nilai harga yang itu 5 tadi. Kemudian elastisitas penawaran. Oke, jadi suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan yang berkenaan dengan perubahan harga. Jadi kalau ini mu S sama dengan Q aksen S dikali P per QS gitu ya. Nah ini untuk mutlak mu S-nya lebih dari satu sama kayak tadi ya. Elastik. Kemudian mu S-nya kalau satu berarti elastik uniter. Kemudian mu S-nya kurang dari satu maka inelastik. Ini contohnya ya. Kalau misalkan ada QS sama dengan QS itu berarti ini fungsi dari penawaran ya. Minus 200 ditambah 7P kuadrat. Nah, nilai P-nya misalkan 10, apakah elastis penawarannya? Hasilnya 2,8, berarti elastis. Oke, sampai sini mungkin teman-teman ada pertanyaan? Silahkan. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan ke bagaimana menentukan titik maksimum atau titik minimum. Jadi, puncak dari turunan ini itu untuk menentukan bagaimana sih menemukan titik minimum. Minimum itu biasanya minimum biayanya. Kemudian kalau maksimum berarti untuk memaksimalkan laba. Kayak gitu ya. Oke, jadi ada dua yang kita pakai. Yaitu turunan pertama sama turunan kedua. Oke, di turunan pertama kita hanya mendapatkan nilai ekstrim. Oke, nilai ekstrim. Kalau untuk turunan keduanya, baru kita akan bisa menentukan nilai maksimum sama nilai minimum. Jadi yang turunan pertama, ya turunan pertama ini itu untuk menentukan ketika turunan pertamanya sama dengan nol, nah maka untuk nilai X-nya itu adalah titik ekstrim. Kemudian kalau untuk turunan keduanya, kok dia kurang dari nol hasilnya, maka titik ekstrim tadi menjadi maksimum. Tapi kalau turunan keduanya lebih dari nol, maka titik ekstrim tadi menjadi titik minimum. Oke, contohnya ya.
Oke, ini ada beberapa contoh ya. Ini kita ingat-ingat lagi tentang fungsi biaya total. TC sama dengan FC plus VC kali Q ya. Jadi fixed cost, biaya tetap ditambah variable cost dikali Q. Q itu banyaknya penjualan. Banyaknya barang yang diproduksi. Nah, kalau untuk biaya marginal itu adalah turunan dari TC per DG ya. Jadi fungsinya nanti berarti variabel bebasnya adalah Q. Contoh, fungsi biaya total itu adalah TC, yaitu 100 ditambah 5Q ditambah Q kuadrat. Nah, untuk marginal cost-nya, yaitu 5 plus 2Q ternyata. Kenapa? Karena diturunkan. Jadi biaya marginal bertambah seiring bertambahnya jumlah output. Jadi untuk biaya marginalnya, untuk biaya menghasilkan satu produk itu nambahnya 5 plus 2G. Nah, nambahnya berapa? Nambahnya 10 barang. Jadi 10 kali 2 itu 20 ditambah 5. Jadi 25. Kayak gitu ya. Oke. Semakin banyak yang produksi, semakin tinggi juga biaya untuk menghasilkan satu unit tambahan. Oke, ini ada contoh. Diminta untuk mencari fungsi marginal, maka kita turunkan. Nah, ini hasil penurunannya. Di mana 3 kali 0,1 gitu ya, 0,3 Q kuadrat dikurangi 18 Q kuadrat jadi 36 Q ditambah 1.700. Itu adalah fungsi marginal. Sekarang kalau ditanyakan, berapa jumlah produk yang dihasilkan agar biaya marginalnya minimum? Biaya marginal minimum. Oke, yang pertama kita harus menentukan dulu turunan pertama dari MC. Terus yang kedua, turunan kedua dari MC. Jadi MC diturunkan lagi ya dari sini. Jadinya apa? 0,6 Q minus 36. Ini turunan pertama. Nah, harus sama dengan 0. 0,6 Q sama dengan 36. Q sama dengan 36 dibagi 0,6. Berarti 36 dikali 10 per 6 ya. 0,6 kan 6 per 10 dibalik kan ya. Ini 6 kali 10 jadi 60. Jadi permintaan barang 60 itu diduga menjadi eh, biaya marginal yang paling minim. Oke, sekarang turunan keduanya. Jadi tadi turunan pertamanya ini kan. Nah, diturunkan kedua. Jadi 0,6. Ya, turunan keduanya 0,6. Ini lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 tadi kita lihat titiknya minimum. Nah, ini titiknya minimum ya. Titik ekstrim, terus kalau lebih dari 0 maka titik minimum. Sehingga kita sudah menemukan titik minimumnya. Oke ya, jadi ini satu, dua. Jadi untuk yang nomor B, titik minimumnya pada Q sama dengan 60.
Kemudian, berapa nilai biaya marginal minimum tersebut? Oke, berarti kalau untuk C, Q sama dengan 60, maka kita harus cari biayanya ya. C sama dengan, oke, biaya marginal, maaf. Biaya marginal berarti MC, yaitu 0,3 Q kuadrat minus 36 Q plus 1700. Sehingga kita punya 0,3 Q-nya 60 kuadrat minus 36 kali 60 ditambah 1700. Oke. Nah, ini kelihatannya sudah muncul ini ya. Oke. Nah, ini 620 ya. Jadi biaya marginal ini minimumnya adalah 620 dapat diperoleh jika perusahaan menghasilkan produk sebanyak 60 unit. Oke, ada contoh lagi tentang harga produk dan penerimaan total. Ini fungsi permintaannya adalah 16 minus 2Q ya. Untuk harga produk dan penerimaan total, berarti kita bisa untuk revenue ya. Nah, untuk revenue-nya itu pakai P kali Q gitu ya. Jadi 16Q minus 2Q kuadrat. Nah, marginal revenue-nya adalah 16 minus 4Q ya. Kemudian R aksennya di mana 0, maka kita akan mendapatkan Q-nya 4. Ini untuk titik ekstrim, ini yang diminta kayaknya kok minimum ya. Oke, ternyata untuk Q sama dengan 4, P-nya adalah 8, sedangkan R-nya adalah 32. Oke, Oke, ini ada teori yang namanya Law of Diminishing Returns. Hukum penambahan hasil yang semakin berkurang ya, menyatakan bahwa jika input ditambahkan terus-menerus, misalnya tenaga kerja, jumlah input lainnya, entah mesin, tenaga kerja gitu ya, maka tambahan output akan semakin kecil. Akibatnya biaya marginal cenderung meningkat seiring bertambahnya output. Oke, teman-teman mungkin sampai sini ada pertanyaan. Oke, Mbak Dona, apakah puyeng? Atau ada yang ditanyakan teman-teman, Kak Soima? Aman sepertinya, Ibu. Wah, teman-teman ini keren. Masih aman ya. Oke, masih aman ya. Kita lanjutkan ke diferensial parsial ini yang terakhir untuk penjelasannya. Habis itu kita breakout room ya, Mas Hendy. Oke, siap. Oke, ini turunan parsial. Jadi terkadang kita punya variabel bebas dari suatu fungsi itu nggak cuman satu kan ya, tapi juga bisa dua. Nah, seperti ini. Kita punya Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 5Z kuadrat dikurangi 4X kuadrat Z, kemudian dikurangi 6XZ kuadrat ditambah 8Z dikurangi 7. Nah, untuk turunan pertama Y terhadap X dan Z, maka disesuaikan maunya terhadap X atau terhadap Z. Kalau misalkan terhadap X, otomatis yang Z itu dianggap seperti konstanta. Jadi kalau X pangkat 3, X pangkat 3 ini ya, jadi untuk D per dx-nya adalah 3x kuadrat. Tapi untuk yang ini kita anggap 0, karena kan variabel yang dianggap X ya. Jadi Z ini
dianggap konstanta. Jadi turunannya 0. Nah, untuk yang seperti ini perlakuannya berarti Z dianggap konstanta. Jadi 4Z tetap 4Z kali 2, jadi 8Z X pangkat 1. Kemudian untuk 6XZ kuadrat, ini berarti 6Z kuadrat, 8Z sama 7 posisinya konstanta. Kemudian untuk yang kedua, kalau terhadap Z bagaimana? Berarti X pangkat 3-nya itu dianggap sebagai konstanta. Jadi langsung ke 5Z kuadrat ya. Jadi 10Z. Kemudian 4X kuadrat Z berarti Z. Berarti 4X kuadrat. Kemudian untuk 6XZ kuadrat, Z-nya yang dianggap variabel ya, jadinya 12XZ. Nih. Kemudian 8Z jadinya 8. 7 konstanta berarti 0. Terus turunan keduanya, kalau tetap terhadap X, maka ya jadi 6X minus 8Z gitu ya. Kemudian untuk 2A, untuk yang ini, kalau terhadap Z berarti ya 10 minus 12X. Kalau ini turunan keduanya kok sekarang jadi terhadap Z, berarti ini 8. Ya 6X, sorry, jadi tadi DX, ini ya berarti terhadap Z ya. Maka ini 8X minus 8X, terus 12Z. Kemudian yang B ini, DZ ini tadi, kemudian sekarang jadi terhadap DX. Sehingga kita punya ini jadi konstanta, ini minus 8X minus 12Z. Oke, ini beberapa contoh untuk integral apa turunan parsial ya. DY per DX1, 6X1 plus X2. Ya, tergantung dari permintaannya. Kalau misalkan ini terhadap X1 berarti jadi 6X1 ditambah kalau ini X2 gitu ya. Ini dianggap konstanta. Kemudian turunan kedua, misalkan turunannya terhadap X2, maka kita lihatnya variabel hanya X2. 3X1-nya sebagai konstanta. Jadi ini X1 ditambah 8X2. Kita lihat yang X2 aja. Nah, sama seperti yang tadi, untuk melihat nilai minimum sama nilai maksimum, kita juga harus lihat nilai ekstrim dulu. Nilai ekstrim itu kondisinya kalau turunan pertamanya sama dengan 0. Bedanya adalah kalau tadi cuman DY per DX, kalau sekarang DY per DX dan DY per DZ. Dilihat dari ada berapa variabel yang di situ. Semuanya diturunkan terhadap X, terhadap Z gitu ya. Dan juga diperiksa turunan keduanya. Jadi DX kuadratnya gimana turunan keduanya, terus DZ kuadratnya gimana turunan keduanya gitu ya. Kalau misalnya sama-sama dua-duanya itu kurang dari 0, maka dia maksimum. Kalau lebih dari 0 dua-duanya, maka minimum. Itu bedanya harus memeriksa dua-duanya. Oke, ini contoh. Saya punya Y sama dengan minus X kuadrat, ditambah 12X dikurangi Z kuadrat gitu ya. Ditambah 10Z dikurangi 45. Nah, di sini untuk DY per DX-nya berapa, DY per DZ-nya berapa. Ternyata untuk turunan pertamanya sama dengan 0, X-nya 6, Z-nya dihasilkan 5. Kemudian kita dapatkan turunan keduanya, ya, turunan keduanya yaitu minus 2. Kita lihat ini terhadap X jadi minus 2, ini juga minus 2. Sama-sama kurang dari 0, maka
nilai maksimum ya. Nilai maksimumnya yaitu 16, di mana X sama Y, Z-nya tadi dimasukkan ke fungsi, ya 6 dan 5 tadi dimasukkan ke fungsinya, jadi didapatkan 16 untuk nilai Y-nya. Kemudian fungsi biaya gabungan, ini adalah revenue ya, pendapatan penerimaan barang dari produk. Ada dua produk, yaitu produk A sama produk B. Produk A berarti banyaknya pendapatan, yaitu dari banyaknya barang dikali harganya. Terus RB, QB kali BB. Kemudian kalau penerimaan total berarti revenue dari A ditambah revenue dari B gitu ya. Nah, keuntungannya revenue dikurangi cost-nya. Oke, melihat keuntungan optimum seperti tadi ya, turunan pertama dulu dilihat. Kalau yang sama dengan nol itu di titik apa, akhirnya diperiksa lagi untuk turunan keduanya, apakah kurang dari nol atau lebih dari nol. Kalau kurang dari nol berarti titik maksimum. Kalau hasilnya kok lebih dari nol berarti titik minimum. Oke, baiklah. Itu penjelasan. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita ke breakout room. Baik, berikut roomnya dibagi berapa kelompok Ibu? Satu kelompoknya berapa orang ini ya, Mas ya? Ini Dikurangi 3, 14 Ibu. 14 ya. Iya. Dibagi per orangnya maksimal 5. Berarti 3 kelompok ya, Mas Indi ya? Oke. Baik, ada Dibuat yang 5 tiga orang, ada yang 4 kelompok. orang ya. Oke. eh, jadi ada yang 4, ada yang 5. Oke, baik. Terus mengerjakan dua-duanya. Jadi kasus 1 dan kasus 2. Setiap kelompok mengerjakan. Tapi nanti untuk presentasinya kita ajak kasus 1 dan kasus 2-nya nanti kelompok yang berbeda sama satu lagi nanti sebagai penyanggah atau pendukung gitu ya. Nah, Oke, baik. kalau dia mau nyanggah silakan menyanggah, kalau mendukung ya mendukung gitu. Mungkin bisa di ini Mas Hendy apa? Dinamai kelompoknya ya sama kayak biasanya ya, kelompok 1, 2, dan 3. Iya, siap Ibu. Siap ya teman-teman ya? Oke, Acak ya Mas untuk Hendy ya break ini ya? acak Ibu. Ini berapa menit Bu Lilis? 30 menit? 30 menit ya, baik. Iya. Oke, nanti otomatis 30 menit selesai langsung ke close ya teman-teman ya. Baik, kalau gitu Oke. diskusi teman-teman sudah screenshot mungkin tadi soalnya. Sudah, Kak. Udah ya. Oke, sebentar Sudah. coba aman ya. Oke, udah screenshot semua ya. Kalau gitu breakout room saya buka mulai dari sekarang. Selamat berdiskusi. Oke, selamat datang kembali teman-teman di room utama. Gimana teman-teman sudah selesai semua ya? Oke, kita lanjut ke perwakilan ya mungkin tiap kelompok. Mungkin bisa Ibu Lilis pilih siapa yang mengerjakan nomor 1 dan 2, siapa yang sebagai penyanggahnya. Silakan Ibu. Oke, Mas Hendy, untuk presenternya yang nomor 1, saya milih yang dari kelompok 3 begini ya. Untuk yang nomor 2, saya pilih kelompok 2. Untuk kelompok 1, silahkan menanggapi dua kelompok ini dalam mempresentasikan.
Jadi kelompok 3 silakan presentasi nomor 1, kelompok 2 silakan presentasi nomor 2, kelompok 1 silakan memberi tanggapan untuk presentasi yang dikemukakan oleh kelompok 3 dan juga kelompok 2. Begitu Mas Hendy. Oke, baik Ibu. Silakan kelompok 3 berarti Bu ya yang presentasi dulu ya. Kelompok 1 menyangga. Iya, betul. Oke, silakan kelompok 3 ada Kak Suci, Kak Andre, Kak Dona, dan Kak Soima. Silakan mungkin Kak Soima. Kak Soimah mungkin bisa presentasi Kak atau Kak Suci. Gimana? Ini mau saya apa Kak Suci ya? Ya Kak. Kak Soima aja deh, gak apa. Oh, oke. Kak Dona, tolong share screen kan ya? Share screen-nya dari aku ya Kak. Iya, dari kakak aja. Yang lebih rapi tulisan. Oke. Sudah terlihat belum Kak? Oke, sudah keluar. Ya. Sudah. Ibu, ini saya baca soalnya dulu atau langsung dijawab, Bu? Baca soalnya dulu enggak apa-apa, Mbak Soimah. Oh, baik Ibu. Soalnya itu, proyek pembangunan suatu gedung dapat diselesaikan dalam X hari dengan menghabiskan biaya proyek per hari sebesar 3X dikurangi 180 ditambah 5.000 per X, Rp100.000. Biaya minimum proyek pembangunan gedung tersebut adalah misalkan FX menyatakan biaya proyek selama X hari dalam satuan Rp100.000 sehingga fungsinya itu FX sama dengan X dalam kurung 3X min dikurangi 180 ditambah 5.000 per X. Jadi fungsinya 3, 3X pangkat 2 dikurangi 180X ditambah 5.000. Ini kita cari dulu turunan pertamanya dari fungsinya, yaitu dapat fx 6x min 180. Habis itu kita nyari nilai minimumnya untuk menentukan harinya berapa hari. Di sini fx-nya sama dengan 0, 6x min dikurangi 180 sama dengan 0, 6x-nya 180-nya dipindah ke kanan, terus x-nya sama dengan 180 dibagi 6. Jadi harinya itu ada 30 hari. Setelah itu X-nya ini nanti masuk ke fungsi, jadi 3 dikali 30 pangkat 2 dikurangi 180 kali 30 ditambah 5.000. Jadi dapat hasil akhirnya itu 2.300. Itu dikalikan sama 100.000. Jadi untuk biaya proyeknya selama 30 hari ada 130 juta. Itu Ibu.
Oke, kelompok satu silahkan menanggapi. Ada Mas Ahsin, Mbak Alvita, Mbak Angel, Mbak Putri, Mbak Rafli, Mas Rafli. Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan? Oke, silakan kelompok satu ya Bu ya menyanggah Iya, atau kelompok satu sama yang menanggapi. jawabannya mungkin teman-teman. Sejauh ini sama sih Bu jawabannya. Sama. Sama Bu. Apakah dari segi penulisan sudah oke? Iya sudah sama. Oke, kata Mbak Angel sudah sama. Mungkin ada masukan dari saya ya Mbak Soimah dan kelompok. Iya, Ibu. Di sini untuk penulisan turunan. Nah, ini kan turunan pertama ya. Kurang aksen nggak sih itu? Oh iya, Ibu. F Tanda petik aksen. di atas lupa ketulis itu, Ibu. Oh ya. Oke, itu harusnya F aksen. Terus untuk nilai ekstrim itu juga sudah dicek apa belum ya untuk nah Hmm. ini. Ini untuk turunan keduanya itu fx sama dengan 6 ya Mbak Soimah ya. Oh iya, Ibu. Turunan keduanya fx sama dengan 6. Ini di bawah, Ibu. Nah, itu harusnya f aksen 2. Aksennya ada 2. Jadi turunan keduanya itu 6 Hmm. sehingga f aksen 2 x sama dengan 6 itu kan terbukti lebih dari 0. Jadi Iya, Ibu. benar itu titik minimum. Iya. Jadi untuk titik minimum itu memang harus dibuktikan 2 langkah. Yang pertama, turunan pertamanya untuk melihat titik ekstrim tadi ya, yang calon jadi titik minimumnya, terus diperiksa apakah benar titik minimum dengan turunan keduanya. Bisa Iya, Ibu. dipahami, teman-teman? Bisa, Ibu. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, mungkin itu dari saya, Mas Hendy. Oke. Berikutnya yang nomor 2 dari kelompok 2. Oke, silakan nomor kelompok 2 ada Kak Fatio, Kak Gracia dan Mas Sohibul. Satunya siapa ya tadi ya? Kayaknya ada yang kemental. Harusnya ada 5 orang sih. Selamat malam, Mas Andri yang Mbak Bu Lilis. Saya izin share ya, Bu. Iya, silakan. Apakah sudah ada, Bu? Sudah muncul, Mas. Baik. Diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 100 kurang 0,25 P pangkat 2. Fungsi penawaran QS sama dengan min 100 tambah 0,5 P pangkat 2. Jawabannya, keseimbangan pasar sama dengan QD sama dengan QS. 100 kurang 0,25 P pangkat 2 sama dengan min 100 tambah 0,5 pangkat 2. 100 tambah 100 sama dengan 0,5 P pangkat 2 tambah 0,25 P pangkat 2. 200 sama dengan 0,75 P pangkat 2. P pangkat 2 sama dengan 200 per 0,75 sama dengan 266,67. P sama dengan akar 266,67 sama dengan 16,33. Jadi, harga keseimbangan pasar adalah P sama dengan 16,33. Jumlah keseimbangan pasar. P pangkat 2 sama dengan 266,67. QD sama dengan 100 kurang 0,25 P pangkat 2. 100 kurang 0,25
dalam kurung 266,67 tutup kurung. 100 kurang 66,67. QD sama dengan 33,33. Jumlah keseimbangan adalah Q sama dengan 33,33. Elastisitas permintaan. ID sama dengan QD pangkat 1 kali P per Q. Kak Fungsi Fajio, maaf, aku potong. Itu ED sama dengan QD aksen kali P bagi Q. Gitu. Ah, Oh ya, itu aksen. Ya, makasih. ya, baik Kak Grisia. Terima kasih. Fungsi permintaan ID sama dengan 100 kurang 0,25 P pangkat 2. Turunan pertama fungsi permintaan terhadap harga P. QD pangkat 1 sama dengan 0, Kak aksen. Maaf, aduh. aksen. Ah, Ya, aksen. aksen, maaf, aksen, aksen min 0,5 P. Maka ED sama dengan berapa itu? Maaf, eh, 0,5 P kali P per Q sama dengan 0,5 pangkat 2 per Q. Substitusi P pangkat 2 sama dengan 266,67 dan Q sama dengan 33,33. ED sama dengan kurang 0,5 dalam kurung 266,67 tutup kurung per 33 sama dengan min 133,33 per 33,33. ED sama dengan min 4. Jadi elastisitas permintaannya adalah ED sama dengan min 4. Maka ED lebih dari 1. Elastisitas penawaran eh, apa namanya? ES ES sama dengan Ki. Maaf Kak Gracia, QS tadi apa IS namanya? aksen. QS aksen kali P kali Q. Fungsi Kak, penawaran. Kak, sorry itu P bagi Q. Maaf, maaf, Oh, saya tulis. Saya salah tulis. Sorry. baik. P bahagi Q. Fungsi penawaran. QS sama dengan kurang 100 tambah 0,5 P pangkat 2. Turunan pertama fungsi penawaran terhadap harga P. QS sama dengan QS aksen sama dengan P. Maka IS sama dengan P kali P per Q. Sama dengan P pangkat 2 per Q. Substitusikan P pangkat 2 sama dengan 266,67 dan Q sama dengan 33,33. IS sama dengan 266,67 per 33,33. IS sama dengan 8. Jadi elastisitas penawaran adalah IS sama dengan 8. IS lebih dari 1. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih dari kelompoknya Mas Fadio ya, dan Mbak Gracia dan Mas Sohibul. Apa? Betul, Mas Sohibul ya, betul. Dari kelompok satu, silahkan menanggapi. Ada Mas Asin, Mbak Alvita, Mbak Angel, Mbak Putri, Mas Rafli. Gimana tadi untuk penjelasan dari kelompok dua? Bu, Ada itu yang perlu diperhatikan? Bu Mm-mm. itu yang benar itu hi aksen D apa hi D aksen ya? Sama aja, Oh, sama aja. kide aksen, mungkin kayak gitu ya. Kide aksen, jadi kide dulu, aksen itu hanya untuk menandakan turunan ya. Iya, Bu. Mm. Jadi Cuma kide aksen. oh iya, cuma itu aja sih yang beda sama sama penulisan apa? Kalau saya pakai yang di materinya Ibu pakai NS itu. Oh iya, iya Mbak Angel. Mungkin ada lagi, Mbak Angel? Sudah.
Sama sih Bu sejauh ini. Sama. Sama ya. Cuma itu doang. Oke, terima kasih Mbak Angel. Mungkin dari kelompoknya Mbak Angel yang lain ada yang tadi menangkap, ada yang kurang pas. Nah, perlu ditanggepin. Silahkan. Mbak Putri mungkin? Atau dari kelompok lain selain kelompok satu, mungkin kelompok tiga mau nanggepin untuk yang dari kelompok dua tadi? Mungkin ada perbedaan jawaban. Bu, izin nanya Bu. Tadi Oke, yang Mbak Dona. kelompok itu tadi permintaannya -4 ya? Iya, Yang kelompok elastisitas tadi tah. sama aja sih Bu. Cuma Ah, ah, ah. kan untuk persamaannya, bukan. Kita pakai yang Q, Q&D dulu kan Bu. Hmm, QD dulu, terus yang ND Bu, yang di materi juga. Kayak Mbak Angel juga sih Bu. hmm. Tapi nilai akhirnya sama aja Bu. Oke, sama. Kalau dari Mbak Angel, Mbak Dona berarti dari penulisan simboliknya ya. Iya betul Bu. Beda Bu. Oke, baik. Ada lagi, Mbak Dona? Mungkin cukup itu aja sih Bu. Oke, terima kasih Mbak Dona. Kemudian, Makasih Bu. ya sama-sama Mbak Dona. Yang lainnya mungkin ada lagi? Oke, kalau enggak ada, saya tambahin ya. Untuk kelompok dua tadi, mungkin dari Mas Fadil perlu ini ya, perlu meningkatkan cara membaca matematikanya ya. Jadi kayak misalkan kalau di depan itu bukan kurang, tapi minus. Minus 4, bukan kurang 4 ya, Mas Fadio ya. Mana nih Mas Fadio? Ada Bu, siap. Iya, jadi kalau di depan ada -5 atau minus kide, ya. Jadi minus, itu tanda minus atau negatif ya. Boleh dibaca negatif kide atau boleh dibaca minus kide. Jadi kalau kurang itu pengurangan ya toh. 2 dikurangi 4. Nah, itu operasi, operator. Jadi kayak tambah gitu ya. Nah, kalau di depan namanya itu tanda atau nilai. Nilai dari bilangannya ya. Jadi minus atau negatif. Kemudian yang kedua, mungkin dari Mbak Dona sama Mbak Angel tadi pakai simboliknya itu adalah untuk elastisitasnya mu ya, mu atau n itu yang disebut tadi ya. Oke, tapi ada kesimpulan yang cukup perlu dibenahi. ED itu mutlak. Nah, tadi hasilnya -4, tapi dibacanya lebih dari satu. Kalau -4 itu yang pasti kurang dari satu. Tapi karena elastisitas itu yang dibaca adalah mutlaknya, jadi kan +4 itu lebih dari satu, gitu. Ya, tadi ada tulisan bahwasannya ED atau elastisitas dari permintaannya itu -4 ketemunya, tapi langsung disimpulkan ED lebih dari satu. Nah, -4 itu tidak lebih dari satu ya, harusnya minus itu kurang dari satu, tapi harusnya ada satu lagi yang kurang, yaitu mutlak ED-nya, mutlak elastisitasnya itu sama dengan 4 ya, baru itu lebih dari satu. Seperti itu. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa Ibu. Bu, berarti itu Oke. yang elastisitas permintaannya termasuk yang inelastik ya? Berarti elastik.
Karena harusnya mutlak Mbak Angel. Oh, harusnya mutlak. Iya, mutlak -4 itu kan 4 ya. Iya, iya. Heeh. Jadi gitu, Bu. Untuk coba saya Yang share elastik. kembali. Nah, ini yang saya maksud. Jangan lupakan tanda mutlak ini. Nah, ini tanda mutlak ini. Kalau kita temukan mu D-nya sama dengan sebentar. Mu D-nya sama dengan -4, jangan langsung dibilang mu D-nya sorry, mu D. Jangan langsung disimpulkan mu D-nya lebih dari 1, jangan. Boleh kalau dia mutlak. Karena kalau mutlak mu D, itu berarti 4. Nah, baru ini lebih dari 1. Hati-hatinya di situ ya. Seperti itu. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Mungkin hari ini nggak terlalu banyak poin ya, cuman saya lihat dari keaktifannya teman-teman dalam berdiskusi aja. Tetap tercatat tadi siapa yang ikut berkontribusi untuk menanggapi ya. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman untuk materi kita hari ini tentang diferensial. Minggu depan kita lanjutkan mengenai integral. Jadi pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7. Pertemuan ke-6 kita isi tentang integral tak tentu. Pertemuan ke-7 tentang integral tertentu ya. Dan juga penerapannya yang pasti ya di bidang ekonomi. Oke, apakah ada pertanyaan sekali lagi? Silakan teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Kak Dona sepertinya ingin bertanya tapi ragu-ragu. Mbak Dona kayaknya mau bertanya nih. Nggak apa-apa Mbak Dona tanya aja. Cukup, Bu. Cukup ya. Pertanyaannya buat minggu depan aja. Kok tumben Oke, cukup, Kak? siap. Oke, teman-teman yang lain. Oke, Ya, sepertinya. cukup, Oke, Bu. Oke, terima cukup kasih katanya Kak Mas Alvin. sama Sandy. Mungkin diisi sama Sandy mungkin. Kalau saya tanya ini Bu, nggak jadi deh. Nanti tanyanya tambah malam. Teman-teman ini nih nanti keburu ini ya, keburu capek. Kayaknya ada yang sambil kerja juga nih. Tadi siapa yang dalam perjalanan Mas Sohibul itu perjalanan sambil nyetir kalau nggak salah. Kak Laili masih di kantor. Oke. Kak Alvita tadi kejebak macet ada demo di Jakarta. Wah, luar biasa Oke, ya iya teman-teman ini ini. sudah sampai apa belum nih Mbak Alvita? Nah, iya. Sudah sampai belum ya Kak Alvita? Tidak Oke, bisa kayaknya lagi on mic, fokus Bu, itu. katanya. Nggak bisa. Soalnya kalau on mic takutnya ini Bu ya. Ada ini copet. Desek-desekan, desak-desakan sana. Oke, Oh naik, semoga sama-sama. naik bis itu. Kurang tahu ya Bu ya. Kayaknya di perjalanan mungkin di kendaraan atau di mana Kak Alvita. Mungkin Oh juga iya, iya. suaranya juga mungkin bising banget Bu ya di sana ya karena lagi demo juga. Nggak tahu sampai jam berapa demonya. Di Bundaran HI ya Kak Alvita ya kalau nggak salah. Oke, Oke, baik, nggak ada semoga pertanyaan. selamat sampai tujuan ya Mbak Alvita ya. Oke.
Baik. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri begitu, Bu Lilis? Betul? Mungkin foto dulu Mas Hendy. Boleh. Baik, teman-teman yang bisa on cam, ayo on cam. Kita bisa take picture. Oke, ada lagi teman-teman yang mau on cam? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau gitu kita foto aja yang ada. Silakan. Oke, terima kasih Kak Angel. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, mungkin langsung kita tutup ya, Bu Lilis ya. Oke Mas Hendy, saya serahkan kepada Mas Hendy Baik. kembali ya. Baik, Terima kasih terima teman-teman kasih. semuanya. Terima kasih Bu Lilis atas ilmunya malam hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan teman-teman. Jangan lupa mengisi form review. Malam ini kita nggak ada tugas ya, aman. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Semoga tetap semangat. Terima kasih yang sudah bertanya, yang sudah presentasi, yang sudah berpartisipasi dalam diskusi. Baik, kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat kembali. Terima kasih Bu Lilis. Terima kasih teman-teman Terima semua. kasih Bu Terima Lilis, terima kasih. kasih Terima Kak Hendy. kasih. Terima Makasih kasih, Bu, Kak makasih Sehat Kak Hendy. selalu. Hendy.